kalau saya sih lebih kena inflow ya, karena inflow market kita bagus, asing juga masuk, investor kita juga bertumbuh, ya otomatis ya harga saham yang bagus pasti akan diangkat terus. Jadi kenapa demand-nya meningkat? Betul. Nah, Mas Andri, kalau kita ngelihat nih kondisi saat ini dan 2022 mungkin ya ke depannya ya. Saat ini tuh waktu yang tepat gak sih buat mungkin ada teman-teman sobi nih di rumah yang pengen mulai nyemplung nih sekarang jadi seorang ke dunia trading saham nih? Ya sebenarnya kondisi sekarang ini emang paling menarik tuh sekarang ya. Karena kita setelah mengalami crash kemarin sejak pandemi COVID kan banyak saham-saham sektor yang murah. Ya kan sekarang ini kan meskipun sekarang udah indeks kita sudah di atas 6.600, tapi tetap aja banyak yang murah. Contohnya kayak konstruksi, ya consumer yang sekarang masuk ke non cyclical ya. Dan juga sektor yang lain contohnya kayak basic ya, metal juga dan juga macam-macam. Jadi kalau lihat ya sebenarnya itulah tadi saya bilang juga ya untuk trader atau investor ya kita harus gali informasi. Sekarang banyak loh CNBC-Indonesia.com ya, investasi kontan, bisnis.com banyak dan juga koran-koran harian ya. Kalau saya sih lebih fokus sih membacanya ke websitenya dibandingkan koran. Kalau koran kan sebenarnya kan udah basi ya. Betul. Lebih real time ya intinya ya. Jadi jadi kalau saya beberapa kali saya dapat trading dapat order J ke atas ya dari situ. Jam 8 jam setengah 9 kita lihat info-info di media. Ada berita bagus ya laporan keuangannya, contohnya kemarin Krakatau Steel bagus laba, ya akhirnya ya lihat teknikalnya juga bagus ya, belum naik 3 hari, akhirnya kita hajar kanan, akhirnya hajar kanan itu maksudnya beli ya. Jangan salah ini. Jadi kalau hajar kanan itu istilahnya kalau kita trader ya maksudnya beli tanpa ngantri. Ya, kalau ngantri akan dapat karena kan ada berita bagus ya, otomatis juga pasar pasti akan borong. Nah, makanya hari itu naik sampai 4%. Ya, satu hari kan lumayan 4% satu hari, cuman karena berita laporan keuangannya bagus. Karena ini juga kita harus para pemula juga harus update juga info perusahaannya, tahu juga jadwal kapan laporan keuangan, kapan dividen, nah juga bisa dimanfaatkan secara teknikalnya juga. Kita lihat jangan sampai juga kita terjebak ya jebakan Batman contohnya ya menjelang dividen sahamnya udah naik duluan, naik kencang, nah itu kita hati-hati. Ya, jadi ke pasar biasanya kecenderungan ya buy on rumor, sell on news dulu. Ya, itu juga hati-hati, makanya jangan sampai kebanyakan. Kalau saya lihat ya juga dulu kan saya juga begitu ya, sebelum 2008 ya, sebelum terjadi krisis ya itu akhirnya ikut-ikutan aja main hajar kanan ya, nyangkut di atas ya. Akhirnya pas turun bingung ya. Sementara kan kalau kita ngikutin dari fundamental dividen kan untuknya kan jangka menengah ya. Nah, jadi agak berbeda dengan target teknikal jangka pendek. Nah, tapi karena kita mainnya ngikutin dari dividen jangka menengah ya akhirnya kita mengalami kerugian. Akhirnya kita risikonya kan jadi lebih tinggi. Betul. Jadi otomatis ya tidak mencapai target ya akhirnya kalau kita sering-sering begitu kan stres. Ya, kan stres, trauma, akhirnya apa yang kita lakukan untuk trading pasti salah. Nah, gitu. Ya, jadi makanya berikutnya kalau kita mau ini dan juga kalau misalnya kita berapa kali trading juga lebih bagus untuk pemula tuh berhenti dulu, istirahat dulu, sabar. Sebenarnya main saham itu sebenarnya kuncinya sih dari market timing. Kalau kita timingnya bagus, ada good news, ya sebenarnya enak tuh, pasti cuan. Ya, 80% cuan dari 10 kali trading cuma 2 kali loss, 8 kali profit. Ya, masalahnya kan yang susah ini kan market timing. Itu kan perlu jam terbang dan juga perlu pengalaman ya. Pengalaman dan juga psikologi. Ya, betul. Iya betul, ya kan? Psikologinya. Yang penting kan sebenarnya psikologi. Jadi betul. Meskipun kita, contohnya saya sendiri ya saya misalnya udah expert di technical. Itu kalau dari psikologi itu baru 10%. Oke. Itu meskipun jago di technical. Kan yang kedua tuh yang lebih banyak tuh bobotnya tuh komponennya adalah market management portfolio. Ya, meskipun kita jago technical, baik di mana tapi portfolionya sendiri, juga manajemen portfolionya sendiri tidak bagus, ya akhirnya juga nggak akan bagus, nggak optimal, ya kan gitu. Jadi makanya kalau kita mau trading itu yang pertama ya meskipun sejago-jagonya, ya duitnya harus duit nganggur, ya mestinya duit idle ya, idle money. Yang kedua juga kita juga harus sehat ya. Apalagi kondisi sekarang kan lagi pandemi begini, kalau trading udah pasti berantakan tuh. Betul. Ya, mau ke sini takut, sini takut. Kan kalau sekarang sih udah mendingan ya, kan udah COVID udah mulai ya. Tapi kalau
tahun kemarin atau pas awal-awal udah pasti berantakan semua tuh. Betul. Ya, jadi serba susah juga. Kita juga mau trading juga takut wah kejadian lagi dan lain sebagainya. Itu kan tapi itu kan kejadiannya kan jarang-jarang terjadi ya. Itu kan flow ini kan kejadian 100 tahun sekali. Iya, 100 tahun sekali betul. Jadi kondisi jadi kalau saya lihat ya yang penting kalau sebagai pemula ya jangan instan dulu lah. Belajar dulu sabar. Karena market ini kan sampai 30 sampai 50 tahun ke depan juga masih akan bagus ya. Betul. Karena kan kita udah teruji 30 tahun sejak tahun 90 sampai sekarang masih growing terus. Ya kan? Apalagi Wall Street sekarang aja umurnya udah 130 tahun. Ya, sampai terus nyangka, tumbuh ya Mas ya. Terus tumbuh dari tahun 1890 sampai sekarang malah new high terus ya. Rekor high terus tinggi meskipun harga saham udah mahal, lebih mahal lagi. Jadi yang penting untuk pemula yang saya bilang tadi, jangan greedy, ya lebih 3 hari mending kita take profit dulu. Beli saham-saham yang baru naik hari kedua, hari ketiga. Jadi minimal kita bisa ada kesempatan ya untung ya kalau blue chip kan harus diingat juga kan. Gak mungkin auto reject atas. Ya. Keuntungannya kita juga karakter sahamnya juga kalau blue chip ya kan biasanya itu karakternya tuh sehari itu 1-3% udah bagus kenaikannya. Turunnya pun juga segitu. Ya kalau misalnya tradernya atau investornya pengen untungnya lebih banyak ya jangan main di blue chip. Nah, karena blue chip segitu udah mentok 3% tuh udah mentok. Ya meskipun ada pun 5 hari ya jarang-jarang terjadi. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih returnnya lebih tinggi, otomatis juga resikonya kan lebih tinggi juga. Ya kan? Jadi juga harus diperhatikan juga resiko dan juga tingkat keuntungannya. Makanya kalau di technical tuh enak sebenarnya. Ya, yang pertama itu kita dipasang buy, ya kita sudah juga istilahnya kita bikin trading plan dulu. Oke, Trading plan-nya sama juga kalau fundamental kan mungkin investment plan ya, investasi. Kalau trading plan kita belinya di mana, jualnya di mana, terus kita juga cut loss-nya di mana? Risikonya di mana, cut loss-nya. Ini enak. Jadi sebenarnya bisa kita tinggalin. Sekarang memang udah ada kan di BNI kita ada Beyond, Smart kan bisa kita tinggalin lebih enak sistemnya. Jadi kita bisa kerja juga, bisa kita cari saham yang lain lagi. Automatic trading itu ya Mas ya, betul. Ya. Jadi artinya sekarang tuh jauh lebih enak kalau kita dulu kan, kalau zaman waktu tahun 2003 sampai 2008, ya nggak ada sarana-sarana itu. Jadi kalau misalnya kalau benar kita turun, ya udah bablas, udah. Kalau marketnya liquid ya, kalau sekarang kan lebih enak. Sempat ya, iya, betul. terus langsung turun dalam banget gitu. Apalagi enaknya sekarang juga pakai online. Dulu kan waktu 2028 nggak ada online. Belum iPhone ya. masih masih by phone tentu juga. Ya tahu sendiri kan kalau misalnya sinyalnya nggak bagus, udah. Udah kelar ya. Kalau misalnya kita telepon ke brokernya nggak diangkat, udah wassalam. Udah wassalam ya. Waduh, ya. Mas Andri, tapi lanjut Mas, saya ingin tanya. Kira-kira bisa nggak sih Mas kita sebagai trader itu membagikan komposisinya untuk tujuan investasi. Jadi ada orang kan biasanya trader 50% dananya dialokasi untuk trader, 50% untuk investasi. Itu menurut Mas Andri itu memungkinkan nggak atau itu kurang efektif gitu menurut Mas Andri gitu. Mungkin ini informasi berguna juga buat teman-teman lain gitu. Kan banyak tuh yang punya pola berpikir seperti itu Mas. Menurut Mas Andri gimana Mas menanggapi hal tersebut? Ya sebenarnya itu kan masuknya ke manajemen resiko. Iya. Ya, sebenarnya terserah dari Mas. Setiap orang mungkin punya pandangan berbeda ya. Ya, tergantung. Tapi lihat sebenarnya kondisinya sih sebenarnya kalau kita mau investasi atau trading dilihat dari marketnya sekarang. Gampang lihat aja sekarang. Indeks kita sekarang dari awal tahun sudah naik berapa persen. Ya, kalau udah naik 10% itu udah ketinggian. Jarang kita jadi dalam average ya, setahunan itu indeks kita naik 10% jarang. Berarti lebih bagus kalau misalnya indeks kita sudah dianggap terlalu tinggi. Berarti kita mendingan fokus ke investasi. Dibanyakin. Jadi lebih besar dari investasinya dibandingkan tradingnya. Sorry Mas, ini 10% itu year to date atau year on year Mas? Year on year. Oh year to date. Oke, 10% ya. Gitu, tapi misalnya ya bisa juga year on year ya. Kadang-kadang kan kalau kita Januari kan susah juga. Betul. Lihatnya year on year lebih enak ya mungkin ya. Dan di situ kita lihat misalnya kalau average-nya indeks kita lebih tinggi atau lebih di bawah rata-rata ya mendingan kita bisa masuk. Lebih banyak fokus ke tradingnya. Karena kan kalau untuk kita melihat kalau indeks kita dianggap sudah mahal, berarti komponennya kan lebih banyak di blue chip ya, saham-saham ekonomi, terutama di banking ya, karena banking itu kan bobotnya ke indeks itu kan 30%, lebih 30%. Jadi artinya kalau saham-saham banking mengalami penurunan ya otomatis IHSG pun juga indeks akan mengalami penurunan juga. Jadi pentingnya pertama ya manajemen portfolio. Jadi kita lihat indeksnya dulu. Ya, kecuali kalau ya pemain tradernya yang agresif ya mungkin nggak akan lihat ke komposisi ya karena dia pasti fokus ke trading kan returnnya lebih tinggi karena investasi kan yang paling kan biasanya benchmarknya nggak akan jauh dari obligasi atau reksadana ya kan. Misalnya reksadana kita lihat di sini yang the bestnya top 10 misalnya average-nya 10-20% ya paling kita nggak akan jauh dari itu. Kalau kita investasi tapi kalau untuk trading bisa lebih ya
Kondisi kemarin kan tahun kemarin misalnya 2020, 2021 itu emang kejayaannya trader. Kenapa di situ? Karena saham-saham bank digital naiknya ribuan %, saham-saham farmasi dan juga sekarang saham teknologi. Ya. Nah, itulah. Jadi 3 saham ini yang membuat ya crazy rich ya trader sekarang yang mendorong juga investor kita langsung melejit kan jumlah investornya. Kenapa? Ya karena itu. Karena saya belum pernah lihat fenomena ini seperti sejak tahun 98. Ya sampai naik sampai ribuan %. Seperti ya agro dalam setahun aja naik sampai 2.600%. Ya kayak misalnya Breeze juga sama naik di atas 2.000. Belum lagi yang teknologi. Ya DMMX naik sampai 1.300% setahun. Misalnya DCI naik sampai 50.000%. Ya kan benar-benar udah kalau secara fundamental mungkin udah masuk akal tuh. Betul. Tapi karena kalau saya lihat sih lebih karena inflow ya. Karena inflow market kita bagus. Asing juga masuk. Investor kita juga bertumbuh. Ya otomatis ya harga saham yang bagus pasti akan diangkat terus. Jadi kenapa demand-nya meningkat. Betul. Jadi bukan karena digoreng emang karena sahamnya bagus. Jadi emang ya market akan mengikuti. Nah, itu saya bilang tadi, kan fokus ke cari saham-saham yang mahal. Jangan saja saham-saham yang murah. Ya otomatis kalau saham yang mahal otomatis return-nya nggak akan tinggi lagi. Betul. Jadi tergantung dari kebutuhan daripada tradernya. Kalau tradernya pengen kaya ya dia manajemen risikonya dia akan fokus ke trading. Ya, tapi kalau orangnya konservatif ya bisa masuk. Jadi sebenarnya fleksibel ya. Bisa di custom. Jadi tergantung dari karakter daripada tradernya itu sendiri ya. Tradernya sendiri. Kalau saya pribadi sih agresif, saya mendingan fokus ke trading karena market sekarang lagi enak nih. Sebenarnya ada yang dimakan tuh rotasi sektor. Kemarin kan masih ada 9 sektor, nah sekarang ada 11 sektor. Kita manfaatkan sekarang isunya sekarang lagi yang bagus apa? Contohnya PPKM sekarang ini udah melandai di level 4, level 1 gampang sebenarnya kan. Kita masuk ke sektor retail gitu kan. Properti otomatis masyarakat pasti akan beli rumah lagi dengan harga banyak yang diskon sekarang ini itu. Jadi kita mampu. Jadi yang penting ya, yang intinya sih kalau di trading itu kita follow up tuh kombinasi antara news dengan aset teknikalnya. Oke, Mas. Kombinasikan antara news dan juga teknikalnya ya. Oke. Mungkin Mas Andri nih pertanyaan terakhir ya Mas ya sebelum kita closing sesi podcast kali ini. Cuma mungkin Mas Andri bisa sharing sebenarnya secara di dalam 1 tahun itu biasanya bulan-bulan apa sih Mas yang menarik untuk kita trade? Maksudnya bulan-bulan yang menarik untuk trading dan bulan apa aja yang biasanya kurang menarik untuk trading gitu. Jadi mungkin ini bukan berguna juga buat Sobi gitu Mas untuk membuat tadi plan tradingnya. Kapan waktu yang terbaik untuk masuk dan kapan waktu yang terbaik untuk keluar. Kira-kira Mas seperti apa Mas ya kalau untuk jadwal bulanan? Timingnya gitu ya. Betul. Ya jadi intinya kalau untuk yang market timing itu berarti masuknya ke swing ya. Yes, trading. Karena kalau trader mah gak ada masalah. Kalau trader setiap hari bisa cuan. Oke. Jadi kalau misalnya bulan-bulanan gitu berarti yang pertama tuh kita lihat ada yang namanya tuh January effect. January effect tuh January effect artinya tuh ya fund manager membuat portfolio untuk mereka hold sampai dengan akhir tahun. Otomatis mereka beli pasti saham-saham yang bagus kan. Karena dana mereka triliunan. Ya kita lihatnya sekarang indeks saja sekarang udah 8.000 triliun. Jadi gak mungkin mereka main-main ya harus dengan good fundamental dan good technicalnya dan juga good flow-nya ya. Yang bagus tuh baru di January effect. Yang kedua bagus tuh ada yang namanya window dressing. Window dressing itu biasanya tuh terjadi tuh setiap akhir kuartal. Ya, window dressing dari kuartal biasanya kuartal 1, 2, 3, 4 jadi akhir Maret, akhir Juni, akhir September dan akhir Desember. Tapi yang paling powerful itu yang akhir Desember. Karena itu kan jadi window dressing itu artinya tuh ya misalnya fund managers yang mempunyai portfolio mereka misalnya unggulannya mereka angkat ya setinggi-tingginya buat memperbagus portfolio mereka di produk dalam ETF, reksadana dan lain-lain buat nanti mereka jualan ya bagus hasilnya nanti juga bisa dijual kepada investor juga investor ya terutama. Bentar lagi ya Div ya berarti ya. Berarti sebentar lagi Desember. Iya nih kenapa? udah mau akhir tahun. Bagusnya emang selalu di Desember. Kenapa? Dalam 20 tahun terakhir tuh Desember tuh tidak pernah merah indeksinya. Selalu hijau ya. Hijau. Jadi artinya kalau indeksnya merah berarti saham-saham blue chipnya otomatis hijau. Gak pernah merah. Dalam 10-20 tahun terakhir. Nah itulah yang mendorong kenapa kalau kita lihat ya sebagai trader ya juga sebagai investor itu Desember itu selalu surganya untuk kita main saham. Main saham trading ya. Oke ini orang udah pada nunggu-nunggu nih sebentar lagi nih berarti dong. Sebulan lagi ya. Makanya kan kalau lihat di media kan banyak disebut kan window dressing. Nah ini timingnya untuk November ini memang selalu mayoritasnya merah. Itu time to buy-nya yang sekarang. Ya, cuman ya kita tetap juga fokus ya cari saham-saham yang belum mahal, sektoralnya juga belum mahal yang ada isunya bagus. Baru kita manfaatkan nanti sampai dengan window dressing sampai dengan Desember. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh ada yang namanya Halloween effect.
atau namanya October Effect. Ini mau jarang dibahas. Kemarin kita sempat sounding juga. Halloween Effect itu biasanya kan terjadi tanggal 31 Oktober. Itu biasanya kita untuk investasi. Jadi kita buy tanggal 1 November, hold sampai dengan akhir Maret. Jadi nanti dibeli buy kuartal pertama, kuartal 4, hold sampai sell akhir kuartal, sampai dengan kuartal 1. Itu rekornya dalam 5 tahun terakhir itu selalu positif. Kita juga saya juga sebagai technical analyst kan, melihat juga indeks kita tuh dalam 5 tahun terakhir selalu puncaknya di kuartal pertama. Atau tahun ini contohnya, tahun ini 6504, akhirnya kan dipecahkan. Tapi kan sebenarnya kan baru dipecahkannya September. Dalam 10 bulan ini 6500 nggak pecah-pecah. Tahun kemarin pun sama, tahun kemarin terjadi COVID itu puncaknya indeks kita di tanggal 21 Januari. Jadi emang kalau kita mau survive dan juga bisa dananya bertumbuh, kita buy-nya selalu belinya saham-saham unggulan ya di kuartal 4. Ya, terutama di bulan November ya. Kenapa biasanya? Kenapa November itu turun? Karena biasanya rekornya tuh Oktober tuh naiknya tinggi. Ya, tahun kemarin Oktober tuh naik 5%, tahun ini naik 4,8%. Jadi Oktober itu profit taking dulu. Jadi pasarnya jangka pendek mereka akan merealisasi keuntungan. Jadi tapi syaratnya lah itu masuklah untuk investor yang mau hold sampai dengan Desember atau sampai January Effect. Nah itu jadi sebenarnya jadi 3 itu hal yang kita harus cermatin. Oke, 3 itu tadi ya, ada January Effect, ada window dressing dan juga Halloween Effect ya berarti ya. Itu yang harus diperhatikan tuh Sobi tuh, dicatat tuh timingnya kapan aja. Oke, seru banget nih hari ini kita ngobrolnya banyak sekali ilmunya ya. Banyak sekali ilmu yang terdapat dari Mas Andri pada hari ini ya. Oke. Makasih banyak Mas Andri sudah membagikan informasi ilmu-ilmu nih buat Sobi yang tertarik untuk nyemplung ke dunia trading saham ya Will ya. Betul sekali Diva. Oke. Sobi semua terima kasih banyak juga sudah menyimak The Invest View hari ini bersama technical analyst kita nih Mas Andri. Oke, dan juga bersama saya Diva dan juga William. Ya, untuk Sobi semua jangan sampai kelewatan The Invest View yang lainnya nih, episode-episode lainnya bersama Diva dan juga William yang bisa kalian tonton di YouTube dan juga ada juga di Spotify. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like YouTube dan juga Spotify kita. Betul, dan jangan lupa juga teman-teman untuk memfollow akun-akun kita. Follow akun sosial kita itu ada di Twitter, ada di Facebook, dan ada juga di Instagram gitu. Jadi teman-teman silakan follow dan terus dapatkan update dan informasi terbaru ya dari BNI Sekuritas. Betul sekali, seperti itu. Oke, untuk Sobi semua terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan The Invest View kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh, tetap jaga kesehatan finansial. Jangan lupa tetap berinvestasi, yang pasti investasinya bersama BNI Sekuritas. Betul. Dadah, see you Sobi. See you.